ternyata di tempat itu ada barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khamr, minuman keras. Ya mungkin, mohon maaf, mungkin ada alat kontrasepsi yang kegunaannya mungkin indikasinya adalah negatif. Belum lagi barang-barang yang lainnya yang dijual di tempat kita membeli. Merujuk ke surat An-Nisa ayat 29 tadi, wala taqtulu anfusakum, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya berarti adalah apa? Jangan sampai kita sebagai seorang muslim kemudian apa? Membunuh perekonomian dari saudara-saudara kita yang muslim. Ada warung sebelah punya Pak Haji, agak mahal dikit, beda 100-200. Kemudian ada di sebelahnya, ya mungkin ada minimarket modern, harganya lebih murah, tapi belum tentu dia milik muslim. Mungkin untuk karyawannya untuk sholat saja susah, ya untuk memakai hijabnya, untuk mengamalkan amal-amal syariahnya, belum lagi di situ dijual makanan minuman yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Itu salah satu dari amal yang mudah kita lakukan. Bagaimana jangan sampai kita sebagai seorang muslim membunuh perekonomian, kemudian juga usaha, kemudian juga niaga dari saudara-saudara kita yang muslim. Beda 100-200 kita beli ke warungnya Pak Haji, ke warungnya Pak Ustadz, ke warungnya orang muslim, itu mungkin oleh orang muslim itu digunakan untuk apa? Membiayai anaknya ke pesantren, membiayai anaknya ke sekolah Islam. Ini bukan eksklusif, tapi ini bagaimana loyalitas kita, wala kita sebagai seorang muslim untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lebih dari itu adalah bagaimana kita menghidupkan kembali aturan-aturan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai' wa harramar riba. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Mengharamkan riba. Ar-riba az-ziyadah fi aqdid dain wa amwal ribawiyah. Riba itu adalah apa? Ziyadah, tambahan pada akad utang piutang dan juga pada jual beli barang-barang yang sejenis. Az-zahab bil-zahab wal fidda bil-fidda, al-burru bil-burri wal milkhu bil-milkhi wa tamru bit-tamri. Kalau hari ini di dompet kita, di rumah kita masih ada ATM, masih ada rekening yang jelas-jelas itu adalah bank ribawi, maka di mana loyalitas kita sebagai seorang muslim? Katanya kita ingin apa? Agar istilahnya itu apa? Masyarakat kita, ekonomi kita itu maju, ekonomi umat itu agar mandiri. Tapi kita masih apa? Memiliki rekening yang di situ bank ribawi. Hadirin yang berbahagia, ketika kita bicara tentang ribawi, sebenarnya satu ayat tadi itu sudah cukup. Apalagi dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tadi saya bacakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akila riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, yang memberikan makan riba, kemudian wa katibahu, dan yang menuliskannya, wa syahidaihi, dan dua orang yang menyaksikannya, hum sawa, mereka itu sama. Mau yang makan riba, mau yang memberi makannya, mau saksinya, mau yang menuliskannya, mereka sama dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang melaknat itu bukan ustadz,
Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas sekali. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, bagaimana kita itu betul-betul memahami apa itu riba, apa itu najas, apa itu tadlis, apa itu ghaban, apa itu ikhtikar. La yahtakiru illa khatiun. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najas. Banyak sekali aturan-aturan yang secara dasar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat kita. Efeknya kalau kita pelajari dari sisi ekonomi dan bisnis, itu menjadi satu kekuatan untuk kemajuan dan kemandirian dari ekonomi umat ini. Maka kemudian hadirin jamaah subuh yang berbahagia, berarti ketika kita bicara tentang kemandirian dari ekonomi umat, berarti kita bicara mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian komunitas kita, ya masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Alhamdulillah, ya bangsa dan negara kita sudah mengakomodir adanya tadi perbankan syariah. Nanti ada yang nanya, Ustaz, kan sama aja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dengan ribawi. Beda, dari akadnya berbeda, dari usahanya berbeda. Ibu dan bapak sekalian, ya bapak-bapak sekalian, kalau kita berpikir misalnya sama saja, saya naruh di bank ribawi, di bank syariah, sama aja toh disimpan, kemudian kita mendapatkan apa? Istilahnya itu ada yang bagi hasil, kalau di ribawi itu mendapatkan bunga, atau ketika kita pinjam kan sama-sama ada tambahannya. Nah, disinilah pentingnya kita talabul ilmi, kita memahami dan juga tidak kemudian apa menjudge, ya sama saja, tidak berbeda. Minimal yang kita bisa lakukan itu adalah jangan sampai uang kita, harta kita yang kita cari mati-matian itu kemudian digunakan untuk apa? Usaha yang belum tentu halal. Jadi salah satu dari dimensi kenapa kita tidak boleh menyimpan di bank konvensional itu adalah bisa jadi uang kita yang disimpan di sana itu apa? Untuk usaha diskotik, untuk usaha mungkin apa? Usaha-usaha yang diharamkan, untuk mungkin untuk apa? Usaha produksi rokok, produksi khamr yang lainnya. Itu salah satu dari perbedaannya. Nah, belum lagi nanti dari sisi apa? Usaha-usaha, kemudian akadnya dan juga ekonomi umatnya. Sehingga kemudian mendorong bagaimana mendapatkan usaha yang halal dan thayyib. Kemudian kita juga menghidupkan dari usaha saudara-saudara kita yang muslim, kemudian terus berjuang karena ini adalah bagian dari dikatakan apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu an amrihim. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan tentang suatu perkara, riba haram, najas haram, ghaban haram, tadlis haram, ihtikar haram, korupsi haram, maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam untuk mencari-cari yang lainnya. Ini clear, ini jelas sekali. Ya, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, ya sudah, langsung kita laksanakan tanpa mengucapkan tidak. Istislamu lillahi bitauhid tadi, ya, inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Bapak sekalian jangan lupa bahwa seluruh aktivitas kita itu termasuk mungkin imatatul adza anit thoriq itu adalah ibadah. Ketika kita berjalan tiba-tiba ada apa? Ada mungkin bungkus permen. Bungkus permen yang ada di jalan, kemudian kita ambil, kemudian kita letakkan, kita buang di tempat sampah, itu adalah bagian dari so'bul iman, cabang dari iman. Kalau konteks hadisnya, teks hadisnya itu adalah duri
Ya, sesuatu yang menghalangi, yang mengganggu jalan itu diambil kemudian disingkirkan, itu adalah cabang dari iman. Demikian juga uang kita hanya Rp1.000 atau hanya Rp2.000 untuk membeli dari dagangan saudara-saudara kita yang muslim, maka itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Maka simpel sekali bagi kita sebagai umat Islam, kita laksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sendi kehidupan umat manusia, dalam seluruh sendi kehidupan kita, termasuk dalam ekonomi, dalam usaha, dalam bisnis, dalam berniaga, dalam bekerja. Itu adalah bagian dari syariat Islam. Kemudian kita mendukung seupaya kita mastatona, sekuat tenaga kita, seoptimal kita itu untuk apa? Mengembangkan, membangun, mempertahankan, melestarikan dan juga mengembangkan, memajukan dari ekonomi umat ini. Itu adalah salah satu dari strategi bagaimana agar kita itu apa? Maju. Kenapa? Karena Rasul SAW pernah bersabda bahwasanya ayyul kasbil afdal. Usaha apa sih? Kasab apa sih yang paling utama? Maka beliau bersabda, dikatakan apa? Amalur rajuli biyadih. Ya, jadi salah satunya adalah apa? Yaitu amal, aktivitas, usaha dengan tangannya. Di sini banyak interpretasi, ada yang dengan tangannya itu mencangkul, kemudian juga apa? Menulis. Pokoknya yang dengan tangan, baik itu secara zahir, secara hakiki ataupun secara majasi. Ya, berarti di situ juga ada unsur bagaimana kemandirian. Mandiri di sini adalah apa? Bersama-sama. Ya, kita dalam satu kesatuan umat untuk menghidupkan umat ini. Kita bisa mulai dari bagaimana ya menghidupkan masjid, bukan hanya sebagai pusat ilmu, pusat ibadah, sebagai pusat juga seluruh aktivitas yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meninggalkan pasar, seluruh aktivitas, seluruh dari aspek-aspek elemen-elemen dalam aktivitas manusia itu harus dimasuki oleh syariat Islam. Yang jadi PNS, yang jadi ASN, yang menjadi ABRI, polisi, TNI, pejabat negara, jadikan, let's bring Allah Subhanahu wa taala to our market, to our office, to our all activities. Semuanya kita jadikan sebagai ibadah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, waktunya mungkin ada sekitar 5 sampai 10 atau 15 menit. Kayaknya lebih menarik juga kalau kita untuk diskusi. Tapi boleh saya simpulkan pada pertemuan kali ini bahwasanya ketika kita ingin membangun kemandirian ekonomi umat, maka langkah yang pertama adalah bil ilmi, dengan ilmu. Kita sebagai seorang muslim, faridhatun ala kulli muslim talabul ilm. Ya, berarti kita pelajari kembali din kita, pelajari Al-Qur'an, dibaca, dipahami artinya, dibaca tafsirnya, baik tafsir klasik ataupun kontemporer. Setelah itu hadisnya, kemudian fatwa-fatwa dari para ulama, kemudian kita komparasikan, kemudian kita lihat bagaimana realitasnya, belajar. Kalau mungkin yang belum mampu ke sana, ikuti asatidzah, ya ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya, memahami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang pertama itu dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita mencari, kita menjemput